Bisa gue 2 orang doang ya kan, Iya. gue diem aja tuh bang, gue nunduk tuh bang di dalam diangkut gue nunduk tuh, gue ngeri ke gap, gue gap gue bilang anjir mobil orang, rusak mobil orang gitu ya. Bener lu bang, lu gue 2 orang doang lu gitu. Set, ya Allah ya gue udah doa banget tuh ya Allah ya Allah jangan ngetem gue bilang kan. Itu mobil angkot gila, emang nggak sejalur, emang nggak sehati sama gue tuh, mobil angkotnya ngetem. Buat kalian nih ya, ini tukang saya pedas, jangan lupa datang ke alamat ini. Rasakan diri kualitas pedasnya. Sebelah Hot Top with Wave. Kira-kira ada lagi nggak Bang Hendra yang ingin ceritakan masa menegangkannya? Mungkin di jalur apa kan basis Kota Bumi nih. Mungkin di jalur seperti Bonanas atau di kabupatennya atau di mana di Priuk atau KM ya, di Kota Sangiang lah. Mungkin ada jalur menegangkan lagi nggak selain jalur yang memang tadi abang ceritakan tadi? Di Kota Bumi di Sangiang situ. Sangiang. Pada tahun berapa itu bang? Tahun 2008-an. Tepatnya di Google situ. Google. Tugu ya. Oh ya, oke. Nah, kemudian lagi ke bicara di jalur ya Bang Agel, dan masih kita korek nih Bang Hendra ini nih. Kayaknya banyak ceritanya nih. Bener banget bang ceritanya bang. Iya. Bener. Ceritanya banyak banget nih. Banyak banget loh. Nah, kemudian ketika di Galiau ini biasanya ketemu dengan basis mana Bang? Kota Bumi. Kota Bumi anak 4-nya. Anak 4. Nah, Iya. itu cerita apa lagi itu Bang? Gua itu sebenarnya sih latihan sih. Kalau baru dibilang Sombong amat. karena emang gak ada lawan maksudnya. Jadi gue bingung gimana nih ya. Tapi strong banget, orang gila semua di prakteknya. Kadang-kadang bingung nyari kemana ya. Sampai supir-supir angkotnya kadang-kadang ribut. Pada saat itu saya pernah mendengar cerita Bang Hendra bahwa di Sangiang itu ada namanya anak 4 sorok nih sampai bol-bol ya. Coba bisa cerita nggak Bang awalnya tuh gimana awalnya gitu? Disuruh pakai apa tuh? Disuruh pakai apa coba Bang Hendra tuh itu? Yang mana ya? Terus yang mana sih? Ketika anak 4 lewat, Bang Hendra ini saking semangatnya bol sorok-sorok nih. Lewat. Coba bisa ditanyakan Bang. Pas itu emang posisinya pagi, siang atau sore atau memang anak 4-nya nantangin apa gimana? Sampai Bang Hendra masuk ke dalam angkot sampai orang udah masuk, Bang Hendra masih kejar-kejar juga. Yang mana ya? Oh, itu inget gua. Ya. Itu waktu dia mau berangkat. Pagi-pagi. Saking jiper yang kali itu, Ya. supir belok ke Google ke dalam. Gue lagi makan uduk. Ya anak udah sibuk kan, buat gue musuh di dalam kok pada di luar yang dipukulin, ya gue tiduran aja di dalam mereka. Gue tiduran aja sambil nonjokin orang. Konyol banget dah. Konyol banget. Konyol banget. Itu angkot udah lewat, check-in tuh. Dimasukin ke dalam mobil tiduran. Padahal tuh di bawah gue tuh udah kuat semua. Sempet nyagar nggak? Sempet nyagar nggak? Hah? Sempet nyagar nggak pada Kalau nyagar sih itu udah kreativitas masing-masing dah. Ada Spontanitas ya. Bukan, Emang udah target. bang. Skill masing-masing. Gimana skill itu kita tersembunyi bang. Oh bener itu masih skill dewa bang. Kadang dipakai ngapel juga aja mulai nyagar tuh. Ada banyak. Apalagi sih Oh, itu. kalau masalah ngomongin nyagar bang, buset bang. Iya. Buset. Tapi kan namanya di sekolah praktek tuh, Iya. kalau gua sih ya ngalamin sih Iya. gila ya. Maksudnya emang hal gila banget. Bang Hendra, terkait tadi yang tentang di masa itu Bang ya. Menurut saya sih itu cerita itu memang benar-benar pada saat zamannya Bang Hendra ini dan Bang Hendra ini jujur aja saya bikin merinding Bang. Sampai hingga jatuh korban, bahkan Bang Hendra juga sempat mengalami namanya pindah sekolah pada itu ya, mungkin kelas sekolah yang lebih eksekutif kan gitu. Menurut saya sih memang benar-benar hal yang menegangkan itu. Bahkan sakral sekali benar kata Bang Agel tadi bahwa memang zaman-zaman pada situ STM ini memang Poktek ini berkibar di mana-mana Bang ya. Karena memang spontan ya, Spontan kejadiannya ya, nggak ada niat Nggak ada niat apa sampai ya. saat ini nggak ada niat buat sampai Secara khusus karena lah memang gitu. spontanitas. Kualitas sama jati diri kita diukur di situ bang. Gitu Di ya. masa umur kita yang mau beranjak dewasa, yang di saat kita yang mau benar-benar kita nggak labil, Iya. yang mau benar-benar kita kadang-kadang bisa diprovokatorkan dengan kakak kelas Iya. atau di segi suasana yang bisa melakukan provokasi badan kita untuk melakukan tidak kriminal, Iya. arogansi, bisa bilang gitu bang, Bajis. Oke. Emang umur kita yang Abang Ajis mungkin bisa merasakan lah. Ya.
Asposmir di saat emang Bang Ajis merasakan juga waktu Bang Ajis sekolah, di mana Bang Ajis sekolah di STM. Iya. Gimana nuansanya STM itu emang terasa kental dengan Tawuran tawuran itu. Nah. Oke, tadi Bang Hendra terkait di jalur yang tadi Bang Hendra ceritakan ketika ada korban ya kan dari pihak Poltek nih. Itu awalnya tuh gimana sih Bang? Awalnya tuh? Awalnya. Iya, awalnya kenapa bisa Poltek? Tadi kan ketika ada suit dia yang ini kan gitu ya, tiba-tiba Itu sebelum. Oh, sebelum. Kan pertama kan main dulu tuh di pos. Oh, sempat main dulu. Oke. Pos. Nah, gua tanpa BR ya. BR. Nah, sama sekali nggak ada BR. Waktu itu emang rencana gua mau main dihadang oleh gerombolan anak. Di situ tuh ya. Di pos polisi Itu air ya? Nah, pintu air. Dan gue pikir kan kalau jurusnya dulu zaman gue itu agak redup ya. Jadi gue pikir gue nyaman-nyaman aja nih. Taunya gue di kurung babi, tinggal sendiri. Oh, di kurung babi. Iya, yang mau nggak mau gue membela diri dong. Gue membela diri, tas jatuh, ada yang jatuh. Ya mungkin nggak tahu, mungkin ajalnya di situ. Gue pun juga sampai saat ini nggak tahu kenapa bisa sampai bisa begitu. Duluan nalar gue, maksudnya gue juga nggak tahu. Ya udah, gue nyantai aja. Balik lagi, emang janjiannya kan di sana di warung gantung ya. Warung gantung janjiannya. Ya udah, berangkat lagi di veteran kumpul, berangkat main lagi dah. Di situ dah tuh gue sama si Riri Gamsit itu BR. Oke. Nah, itu perang lah tuh. Iya, perang dah tuh. Ya, gue ngeliat si Riri udah kejang-kejang di situ. Udah kejang-kejang tuh. Iya. Ya, setelah itu ya udah dibawa ke rumah sakit. Mungkin salah satu kawan ada yang ditahan di sana mengenai kejadian pertama. Ya, mulai dari situlah pecah masalah itu, dan bahwasannya ada korban, dan gue pun baru tahu korban jiwa ya. Iya, ya udah gitu, gue jalani, gue terima, gue jalani proses persidangan segala macam sampai keluar. Alhamdulillah gue masih bisa ketemu sama kawan-kawan, tapi dengan ada batasan-batasan tertentu dalam pergaulan. Tapi maaf nih Bang Hendra, di seling nih dari cerita Bang Hendra tadi barusan nih, gue mau nanya nih, waktu zaman Bang Hendra terjadi terlibat adanya korban jiwa nih ya kan, di saat itu Bang Hendra mengalami proses hukum nggak? Ya, mengalami proses hukum. Iya, mengalami Persidangan gitu. mengalami. Bahkan barangan gua bahkan kasus besar banget. Kasus Bapak Kasus besar lah ya, sampai itu satu sekolah. ada, maksudnya barangan gua tuh Bapak Antasari Asyar itu. Jadi gua tuh jadi nyender sama kasus besar itu, jadi mau nggak mau gua ya apes banget ya pada saat itu. Apes ya Bang ya. Jadi pas itu jadilah korban, pas itu teman juga dari jadi korban juga kan gitu ya. Iya. Kemudian Intinya nyusahin orang tua. Dan Bang Hendra ini salah satu lah ya kan, dari antara yang 10 orang itu mengikuti proses hukum gitu Bang ya. Pelaku cuma berapa ya? 4. Berapa? 4 tahun. 4 orang. 4 orang pas itu. SPK. SPK ada. Yang punya perjalanan bareng Bang Hendra waktu itu ada mungkin ada sepatah dua kata Ya karena ada waktu itu kan mungkin ini ya lucu ya. Namanya masih kecil, maksudnya masih labil. Iya. Jadi pemikiran itu masih belum mateng. Iya. Jadi gue sih berharap tetap jaga silaturahmi. Itu aja sih. Ya, Karena kita ngalamin pada saat itu tuh masih labil. Oke. Coba lu bisa Bang Masih Ajis. ada lagi nggak? Bang Masih, Ajis, bentar nih Bang Iya. Ajis. Bang Ajis saya bayangin nggak? Di saat umur kita hanya dihitung bisa disebut belasan, ya entah 16, entah 17, di saat itu Bang Hendra sendiri dan kawan-kawan di saat itu di naungan sekolahan VOC. Iya. Bisa bayangin nggak? Tanpa sengaja kan itu Tanpa pasti. sengaja. Iya, Iya. coba
Itu benar. Itu benar kerasnya ya. Iya. STM jiwa benar-benar Sakral itulah di kan Ya, bulan sakral ya. Oh iya, itu saya bilang tadi, itu seorang benar-benar jati diri seseorang di STM itu emang diuji dan diukur. Di mana sebatas kemampuan kita sebagai seorang lelaki itu yang mungkin ya jati dirinya itu ya cuma di pocket doang. Emang benar gua tadi gua bilang pribadi, seseorang lelaki itu hanya mencari jati diri di saat umur hingga Masa puber ya lah. masa puber lah. Mungkin kalau di saat umurnya udah saat yang kita alami sekarang nih ya kan, mungkin hanya tersisa penyesalan yang benar-benar nggak bisa diungkapin dengan kata hanya maaf aja dah. Iya. Kalau gue bilang begitu sih. Kalau bilang benar-benar yang mau bener jiwa STM waktu masa lampau itu benar-benar sebenarnya udah harus ditiadakan. Emang kalau gue bilang emang nggak bermanfaat, emang nggak berfaedah, emang nggak ada benar-benar. Betul. Ya udahlah, mungkin sekarang gue bilang nih, kita berperang bukan antar sekolah, berperang antar otak. Kalau gue bilang, janganlah kita adu BR, janganlah kita adu kekuatan ataupun otot, berperang dengan fisik ataupun yang lain, berperang dengan otak, dengan akal sehat, jangan menjatuhkan atau jangan ingin dijatuhkan. Kalau gue bilang gitu ya sih. Untuk ya gue bilang pesan untuk episode untuk ya benar yang lain menceritakan gimana caranya untuk memberikan edukasi untuk generasi penerus itu. Udah nggak ada loh STM yang kayak dulu itu. Sekarang kita itu berperang bukan menggunakan senjata tajam ataupun kekuatan. Udah zaman ya ngikutin. Udah zaman kalau gue bilang. Mana aja lo. Ya berjuanglah, berperang dengan akal sehat ya kan. Gue bilang akal sehat dan pemikiran sehat begitu sih. Oke, Bang Agel. Kemudian Bang Hendra sudah cukup, ada lagi kayak diceritakan pada saat kejadian itu? Udah cukup Ya. Tadi pengen tahu cerita lucu apa sih Bang? Mungkin di sekolah atau di jalur atau dari teman-teman nongkrong. Oh ya, gue lanjutin tadi cerita yang hampir sempat terputus itu ya kan. Iya. Gue dicariin itu mau kayak dukun beranak dicariin. Itu gue Cerita lucu di iya, mana cerita Bang? lucu ini gue dicariin Bang. Wah gila, gue dicari-cariin Cari kan. itu ya. Gel, ada tuh salah satu anak Poltek juga sampai balik lagi mengasih kabar bahwa ada di jalur gua itu sebagian kelompok yaitu sekolah 4 CKL yang mau masuk ke berarti macam satu 4 CKL doang Dicari itu tuh. rival dari dulu itu udah nggak bisa dipisahkan itu yang tapi bisa didamaikan itu yang mau 4 CKL dicari-cari tuh mana 4 CKL. Empat rame gini, bodo amat. Itu di saat itu gua kelas 3 Bang. Kelas 3 Gua udah nggak mintingin namanya udah di jalur. Iya, di jalur, Di ya. trek kekerasan tawuran intinya mah gua lulus sekolah. Gua cabut dari sekolah ini, kelar gua sempet gawe. Gua masalah nonton 1 tahun. Ya kan gue cepet-cepet cabut lah ya kan. Iya. Bodo amat, gua tinggalin tuh. Udah gua cekin akhirnya balik lagi. Gua pikir di waktu itu udah aman tuh Bang, udah aman. Yes. Gua balik lah aman ya kan. Gua berdua balik tuh gua. Habis main basket tuh Bang, gua bela-belain Bang. Ya gua bela-belain dulu main basket tuh ngulur-ngulur waktu tuh Bang. Ya. Eskul ya. Ya eskul gila jadi anak eskul. Ya bener jadi eskul bela-belain lu ya. Bisa pengen lulus gua sekolah ya kan. Berarti halunya di mana Bang halunya? Itu gila Bang gua. Waktu Iya, cari-cari itu ya. Dicari-cari itu gua goblok gua. Gua naik mobil R14. Iya. Namanya mobil angkot apa kan pasti ngetem tuh Bang ya. Iya. Emang anak 4 itu sebelum di portal itu di Perum 4. Perum 4 itu di portal tuh Bang. Iya. Sebelum di portal itu gua ngeliat orang 4 rame banget. Iya. Buset rame amat gua bilang buset mukanya muka beda nih Bang Iya. ya kan. Bisa gue 2 orang doang ya kan, gue diem aja tuh Bang, gue nunduk tuh Bang di dalam diangkut gue nunduk tuh, gue ngeri ke gap, gue bilang anjir mobil orang, rusak mobil orang gitu ya, bener lu Bang, lu gue 2 orang doang lu gitu, set, ya Allah ya gue udah doa banget tuh ya Allah ya Allah jangan ngetem gue bilang kan, itu mobil angkot gila, emang nggak sejalur, emang nggak sehati sama gue tuh, mobil angkotnya ngetem. Goblok, gua ketakutan. Gua 2 orang yang banyak banget. Orang doang. Ramanya gua itu. Lu 2 orang. Goblok, set kan gua dusut. Orang 4 udah jauh, set. Ada 1 anak 4 yang mendik, Bang. Dia mau udah dendam, udah niat, udah gila. Udah 40 harian dia mau udah jauh-jauh hari udah bener-bener. Udah nyari, udah dendam banget ya kan.
Dia masuk ke mobil angkot gua mendik-mendik. Wah, Gel masuk ada teman gua tuh si Acong tuh situ. Masuk Gel. Dia biarin cong gitu. Diintip tuh sama dia kan. Wakwau, wakwau. Si Acongnya emosi, dilempar pakai apa? Aqua kan habis main basket capek tuh. Lempar pakai aqua emosi. Gua kepak, dia cabut kan lari kan. Mau enggak mau kan dia teriak, Bang. Si tolol. Gua ada ngumpet enggak ketahuan. Dia kira ketahuan. Gua ribut, gua berantem. 2 orang, tapi gua menang. Lawannya banyak kan goblok si Acongnya nabrak beca. Si Acong nabrak beca jatuh. Bang, goblok digebukin, Bang. Kasihan, Bang, anak orang digebukin gila, lu gua digebukin. Lu digebukin mau ya? Banyakan banget. nabrak beca goblok. Kacau. Cara-cara kayak kambing lu tau lu, kambing korban tau lu. Ada bembe, kita gitu gila tuh. Boleh coba tuh bukan cacok ketakutan itu Bang, bener. Kita nabrak beca, tuh beca nggak mau minggir lagi goblok ya tuh beca nggak mau minggir. Sial itu beca di situ aja. Gak tau ada tawuran, tuh dikeroyok, jatuh. Gue gak gitu sakit. Nah coba titip salam. Cong. Aduh lu mau Cong. Lucu banget ya. Titip salam sama Cacong. Bener sih Cacong lu utang nyawa lu Cong, bener mau gerucung lu kalau bener lu. Bener kalau lu kagak ngeliat rambutnya bener mau keriting kayak embe. Orang bener keriting kalau Cacong nonton nih. Kalau Cacong rambutnya keriting kayak embe, gua tertarik kayak embe korban emang gua tarik tapi kalau itu mati lu dikorbanin. 2 orang doang lu. Udah enggak, itu bener-bener lucu loh gitu. Tapi menang ya kan. Aduh gua cabut aja udah. Iya. Oke. Gua cabutnya cabut itu biar kok copot Madura gila, Maduranya copot, galganya copot, tinggal galganya doang. Masa gua begini Bang. Yang kadang ada yang sajamnya itu Bang. Itu mana? Itu nyangkut ke ada anak 4 yang kena gitu kan, nyangkut gua tinggal ini doang ya, gagangnya doang ya. Gua enggak pernah Bang, yang gini doang ini dia Bang habis Bang digebukin Bang ya, mending cabut. Si Acong nabrak beca, jeblok aja tuh goblok. Itu cuma berdua doang Bang ya, berdua. Itu tau, bener itu lucu itu kalau gue bilang Cacong beda rambutnya kayak embe lu Cacong tau nggak lu Cacong rambutnya kayak embe. Bener kayak embe, emang bener kayak embe. Gue ceret-ceret aja cabut gue gini kan. Berarti pada saat itu Bang itu orang ya lucunya itu 2 orang yang ramen kalah banyak nggak lucu. Sampai itu celurit nempel tinggal dia doang, nempel di badan. Itu anak-anak kali itu ada anak kali. Gua mohon maaf. Itu mah kenakalan remaja. Itu gua minta maaf, benar-benar minta maaf. Dari lubuk hati gua yang terdalam itu mah ya, Bro. Ya kita kalau bisa kita marilah kita ngopi-ngopi bareng. Ya, kita cerita-cerita yang masa lalu yang benar-benar kita lupain. Mari kita ciptakan perdamaian, Bro. Ya. Itu doang. Oke. Ada lagi Bang cerita lucu ya? Ya itu gue bilang itu aja sih kalau gue bilang ya. Nah mungkin dari Bang Hendra Bang ya, cerita lucu ya Bang di masa-masa STM nih. Apa ya? Banyak sih. Salah satunya aja ya. Iya. Kita si bolang aja. Bolang ya, lu denger nih bolang nih. Bolang. Wih si bolang. Gue berangkat sekolah berdua nih, selalu berdua. Si bolang itu. Sama si bolang. Iya, yang tatunya banyak sekarang ya. Iya, sekarang tatunya banyak. Pokoknya enggak bisa ganteng. Yang enggak boleh sadar. Iya enggak. Terus gue berangkat sekolah pagi sama dia. Ketika itu nunggu angkot. Gue nunggu angkot. Di mana? Ada di sekitaran Camp Rio. Gue nunggu angkot. Ada anak 4, 1 angkot, mending udah nggak muat tuh pokoknya. Sampai ke pintu-pintu udah pada berdiri ya kan. Ngelihat gue berdua kali itu pada masuk ke dalam lagi. Ketika itu kan prakteknya lagi wangi. Gue tahu. Gue udah tahu nih, wah ini ada lewat nih.
Si Bolang gak tahu itu ada anak 4 angkot. Ketika angkot 4 lewat, gue diem aja. Bolang naik duduk di pinggir di bawah pintu itu, duduk di situ. Udah lu gak berangkat, udah lu duluan aja deh kata gue. Itu angkot anak 4 itu. Angkot anak 4 semua itu di dalam. Oke, terus Nah pada saat itu jalan gue bilang dadah, hati-hati lagi. Dia dikebukin di angkot. siapa sih Bolang ya? Bolang. Salah angkotan. Salah jurusan ya. Pas gue berangkat angkot, nyampe Bugel dia cerita marah-marah, bangsat lu kenapa nggak ngasih tahu? Lu angkot di sini anak 4 semua, dia. Siapa banget lu parah lu nyawa gua lu mati lu. Si Bolang tuh. itu satu tuh. Yang sampai sekarang gua kalau ketemu dia, ya Bolang ya mohon maaf nih, nggak ada rencana, cuman gua pengen kocak aja gitu. Ada lagi nggak, Pak? Ada lagi nggak? Banyak sih, Banyak lagi cuman ya? itu udah satu. Itu. Mana lagi ya? Udah lagi coba lanjut lagi Pak, mata lucu ya Bang. Berarti si Bolang naik apa namanya? Dibohongin tuh dari KM. Iya, naik KM sampai Bugel. sampai Bugel tuh dia Naik angkot, dikebukin. naik angkot tapi angkot 4. Anak 4 semua. Bolang. Kan tatoan sekarang dia atas tatoan ya. Sampai sekarang dia kalau cerita itu dia kesel terus dia. Tahu kenapa kali? Buat lu nih Bolang. Untung lu kagak mati pada saat itu. Oke lanjut Pak Hendra. Ada lagi nggak? Banyak sih, cukup satu aja deh. Cukup itu ya? Oke. Teman-teman tuh, itu Bolang nih. Bolang lu tuh kagak mati Bolang. Oke, sebelum kita lanjut Bang ya. Tadi Bang, teman-teman penonton STM Punya Cerita, Bang Hendra dan Bang Agali tadi sudah menceritakan dari awal masuk sekolah, dari hingga penataran, lalu kemudian masa menegangkan ya kan, hingga masa lucu, dan memang dunia STM itu memang jiwa jati diri terbentuk ya Bang ya. Iya. Rasa kompaknya itu artinya bicara tawuran itu memang bukan bicara kemauan pribadi ya. Memang karena situasi di jalanan itulah yang Nuansanya. memang mempengaruh. Iya benar. Ketika bertemu sih artinya secara spontan itu ya begitulah. Cuman kembali lagi ke jati diri mereka masing-masing. Ada yang ingin menang dan ingin juga untuk menerima kalah, dan tapi dari Poktek ini ceritanya menang terus Bang ya pas itu ya. Iya. Pernah kalah pertama tuh ya, Iya. penataran ya pas itu ya. Nah oke, kita lanjut lagi Bang. Hal-hal yang memang tidak bisa terlupakan hingga sekarang lulus. Hal yang memang tidak bisa terlupakan dari pertama masuk hingga lulus. Siapa dulu nih? Mungkin Bang Agil dah. Yang tidak bisa terlupakan. Yang nggak bisa Abang punya dilupakan. kenangan nggak pada saat itu tawuran tuh? Misal ada bekas, ada apa gitu selain kuping. Wah, itu mah Hal yang bisa dilupakan Bang. enggak sih Bang. Kalau kita mau nggak usah diceritain Bang, namanya luka-luka mah udah pasti ya Bang ya. Iya. Di medan perang dia ketemu di antar tiap jalur itu pasti meninggalkan sedikit luka lah ya, Iya. entah di kepala, entah di tangan, entah di Pasti mana, ada entah lah. di mana. Pasti itu emang pasti ada lah namanya. Kita bertemu dengan sajam, ya kan? Ada. Senjata tajam itu udah pas ketemu udah pasti meninggalkan luka. Tapi kalau menurut gua benar-benar nggak bisa dilupakan itu dimana saat kita benar-benar membelakan Menghalalkan. ya benar-benar gimana ya bro, gue bilang cerita itu Menghalalkan segala cara ya. mengalahkan segala cara. Teman kita nggak naik kelas Bang, nggak naik kelas terus Bang itu nggak naik kelas Bang, itu si siapa sih Hendro ya, siapa sih Condro nggak naik kelas Bang. Bang kita gimana ya Bang, teman kita sampai nggak naik kelas Bang, lu sedih lu Bang, kenapa nggak bisa naik kelas? Iya kan Bang, itu kalau naik kelas gue pribadi, gue ngalami pribadi naik kelas itu sedih Bang. Itu si Condro nggak naik kelas Bang, bener ya. Tapi di mana itu teman-teman itu spontanitas memperjuangkan gimana caranya si Condro itu Naik kelas. bisa naik kelas. Akhirnya? Kita mau mohon bener-bener pada bu guru itu, wali kelas lah, sebut wali kelas, gimana caranya si Condro bisa naik kelas nih kan, sampai ada salah satu teman kita nih memberanikan diri dari sebagai jaminannya bahwa si Condro itu harus naik kelas nih, ya kan. Gimana caranya kita harus bener-bener, teman kita itu nggak boleh susah, kita susah bareng senang bareng, kita nggak boleh senang bareng sendirian gitu Bang. Ya. Kita susah bareng, senang bareng, gitu yang jiwa STM kita Bang. Tapi tetap jiwa pendidikan
kurikulum memvonis dia diputuskan emang tidak naik kelas, emang itu udah keputusan tidak bisa diganggu gugat bang. Itu yang benar-benar kita memperjuangkan ya, yang kita memperjuangkan seseorang, benar-benar kita benar-benar coba untuk care gitu kan sama teman itu. Emang nggak bisa bang diperjuangkan, emang kesalahan emang harus diambil bang. Itu hal hingga sekarang tuh masih diingat oleh Bang Agel sendiri. Artinya melihat teman perjuangan tiba-tiba nggak naik kelas, artinya gimana caranya nih lulus kan, berarti dia naik lah gitu. Akhirnya alhamdulillah Bang ya naik ya. Ada lagi nggak Bang hal yang memang tidak bisa dilupakan Bang saya? Banyak sih bang. Oh baik bang, kalau STM itu gue bilang dari awal tadi bang, STM itu banyak cerita yang nggak bisa diungkapin dengan penggal video ataupun habisnya buku tulis. Banyak bang harus dicerita, mungkin dia kalau diceritakan satu persatu itu mungkin banyak cerita yang harus diceritakan bang. Ada, mungkin ada lagi nggak yang diceritakan? Mungkin kalau di gua cukup aja sih bang. Cukup ya. Hal yang nggak bisa terlupakannya di STM itu ini ya apa namanya mental ya. Mental yang gua rasain di STM itu sampai saat ini ya memang gua pakai mental baja itu yang gua pakai. Entah itu dari siapa, mungkin gua yang ngerasain sendiri karena memang realita ya, guru gua ya maksud gua. Gue belajar dari realita gitu. Jadi apa nih kenyataan? Gitu. Jadi yang gue bisa petik di STM itu gue belajar dari realita. Kalau lu sebenarnya dunia ini nggak keras, lu nya aja kali yang lembek kalau gue kayak gitu sih. Itu sih yang gue bisa. Di STM gue keras, lu nya aja lembek. Karena sekolah STM itu dua pendidikan Bang ya, di jalan dengan di sekolah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ada sisi negatif, positifnya juga sih. Dari positifnya yang gue ambil ya gue bisa tercipta mental solidaritas, kesetiakawanan sosial, kekompakan. Pokoknya bisa gue petik di situ. Kalau di negatifnya lebih banyak lagi. Banyak banget. Maksud gue itu. Ada lagi? Ayo bang. Ada lagi ceritanya. Maksudnya yang hanya tidak terlupakan. Udah itu aja. Cukup. Oke Bang Hendra dan Bang Agel, sebelum saya tutup obrolan kita ya kan, saya minta coba untuk Bang Agel dan Bang Hendra, terutama dari Bang Agel dulu ya Bang Hendra ya, titip salamnya untuk pelajar sekarang dan lain-lain. Dari siapa dulu nih? Dari Bang Agel. Sebelumnya nih, ya bukan untuk generasi penerus ya. Sebelumnya gue pengen ungkapin itu, gue mau ungkapin salah satunya banyak-banyak gue terima kasih, bener-bener banyak terima kasih pada guru-guru STM gue telah ngebimbing gue hingga gue lulus. Banyak jasa-jasa kalian yang benar-benar nggak bisa gue bayar dengan sebuah materi. Karena apa? Jasa-jasa beliau itu gue bilang emang bandelnya kita itu, nakalnya kita itu mereka yang jaga bang. Guru-guru itu emang guru-guru itu sebagian dari kayak kedua orang tua kita gue sih bang, sebagian kedua orang tua kita. Itu gue mau ngucapin banyak terima kasih pada guru-guru yang telah bersabar ngajarin murid-muridnya dengan kenakalan-kenakalannya bang. Gue sebenarnya mau terima kasih dan mohon maaf apabila gue banyak kesalahan di waktu-waktu masih sekolah dulu. Dan untuk generasi penerus nih, gue bilang bro, untuk pelajar sekarang bang. Pelajar sekarang nih, jangan diulangin lagi masa-masa lampau kelam STM waktu zaman-zamannya gua nih. Tawuran-tawuran yang masih gua terdengar di kuping gua sampai saat ini, tawuran ya Allah, coy, lu tawuran buat apa? Menangin apa? Tujuan lu apa? Gak penting. Ketahuan main game, main cewek, lu bersih badan. Lu tawuran-tawuran gak jelas, bangku hantam, adu sajam. Buat apa? Yang ada ngerusak badan lu sendiri. Lu kenapa-napa, bukan lu doang yang ngerasain bro. Orang tua lu juga bertanggung jawab atas kenakalan-kenakalan lu. Lu sama aja nyusahin kedua orang tua lu. Pengalaman pribadi gue mengatakan begitu. Lu susah, orang tua lu lebih susah mikirin lu. Kenakalan-kenakalan lu memang khawatirin keluarga-keluarga lu, mencemaskan lu. Apalagi lu menjadi apa, akan jadi apa. Itu aja sih bang. Nah ya, artinya jangan lagi tawuran ya bang ya? Gak ada. Gak ada gunanya. Gak ada lah, stop war men. Stop ya.
ciptakan Udah. perdamaian. Udah cukup. Mungkin untuk salam dari teman-teman, sahabat-sahabat dulu yang pernah Try. Ya, untuk opini nih ya dari awal emang gua tujuan gua thank you nih untuk tim-tim Dadakan. apa? ya. Dadakan Dadakan FC. apa? Channel apa nih? STM punya untuk channel STM cerita udah makasih nih untuk mampir di salah satu warung gua nih. Ya, sebelah Hotel Tawit. Untuk kotak yang datang, wah kalian bodoh, kalian norak, kalian tepok, ya kan? Kalian tuh lu nggak ngerasain hotnya ya kan nih, lo ya kan? Mantul. Ya, lu keluar rumah, kerja ke rumah, cari duit, gua duduk manis di sini men. Ciptakan usaha sendiri, jadilah bos sendiri. Iya. Buat apa kerja sama orang? Capek, diatur-atur. Sombong. Bukannya sombong. Ya. Ini enggak? Ya itu aja sih. Ya, Iya, apa iya, untuk iya. yang teman-teman yang lain? Iya. Alah. UKM sih UKM, tahu kali sekatan UKM. Iya. UMKM. Hah? UKM, iya, usaha kecil menengah. Dari yang kecil bisa meraih yang besar, ya kenapa kita nggak bisa meraihnya? Itu aja sih bro, ayolah. Gila, Oke. lu berhenti kerja. Aduh, capek. Luar biasa. Dadah. Sabda kau dulu tahu, wait, ayo, gua bisa lu kenapa enggak? Oh, iya. Udah cukup bang. Cukup. Udah cukup. Oke Bang Hendra, titip salamnya bang untuk STM Iya. zaman sekarang. Kayaknya gue kebanyakannya minta maaf deh kalau buat gue deh. Kayak minta maaf dengan segala tingkah laku kelam gue dulu. Segala doa terbaik gue ucapin buat orang-orang yang udah berjasa pada diri gue, tentunya guru-guru, entah korban dan segala macam. Intinya untuk para penerus pelajar generasi, coba Generasi kedepannya nih ya. coba bisa berpikir maju untuk negeri ini. Tentunya mendingan lu ngopi bahas negara daripada lu tawuran megang BR lu sih Iya. gitu. Gak ada gunanya bang. Nggak gunanya berarti ya Bang Hendra ya. Nggak ada Untuk gunanya. ada- Gak ada fungsinya. Nggak ada Tawaran gunanya. udah lah. Ngapain lu? Nanti yang timbul tuh penyesalan. Ada tuh penyesalan. Oke, untuk penonton STM Punya Cerita yang memang sudah dari awal menyimak dan menyaksikan tayangan kami yang memang sudah tadi diceritakan dari masa lampau, dari narasumber yang sudah hadir di samping saya kayak Bang Aliando. Hendra atau Bang Aliando ya kan, Bang Agel dan Bang Hendra. Artinya penonton STM Punya Cerita, saya memesankan tujuan membuat konten ini untuk supaya tidak ada lagi pelajar zaman sekarang tawuran. Artinya yang ceritakan barusan saja itu hanya tolong ambil positifnya dan dibuang negatifnya. Oke, maka dari itu STM Punya Cerita dan narasumber akan mendeklarasikan bahwa stop tawuran pelajar Kota Tangerang dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.